Baik, hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas studi kasus yang telah kami pilih. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Izzati SPD MSI dan Pak Ang Yudo Prasto MPD. Kelompok kami beranggotakan Diandra Sartika, Dinda Novianti, Leni Wahyuni, dan saya sendiri Yun Alfrida. Baiklah, kita masuk ke pengumpulan data. Kasus yang kami pilih yaitu peringkat Indonesia rendah berdasarkan hasil survei PISA. Pembelajaran matematika harus komprehensif. Kasus ini kami angkat dari tribunnews.com. Untuk ringkasan kasusnya, hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA 2018 menunjukkan kemampuan matematika, sains, dan membaca Indonesia berada pada peringkat rendah. Untuk matematika, Indonesia berada di peringkat 75 dari 81 negara dunia dengan skor 379. PISA juga menemukan bahwa hanya 29% siswa Indonesia yang mencapai setidaknya level 2 untuk matematika. Rektor Universitas Tarumanagara, Agustina Purna Irawan, menilai kemampuan matematika harus dilihat secara komprehensif dan perlu dilihat bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, mulai dari TK hingga SMA bahkan perguruan tinggi. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua mengenai analisis data, akan dijelaskan oleh Diandra dan Dinda. Kepada Diandra dan Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai analisis data. Nah, program penilaian pelajar internasional atau Survey Program for International Student Assessment adalah studi penilaian tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD untuk mengevaluasi sistem pendidikan di dunia dengan mengukur performa akademik pelajar sekolah berusia 15 tahun pada bidang matematika, sains, dan kemampuan membaca. Hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA 2018 menunjukkan bahwa kemampuan matematika, sains, dan membaca Indonesia berada pada peringkat rendah. Seperti dijelaskan tadi, untuk matematika, Indonesia itu berada pada peringkat 75 dari 81 negara dunia, dengan skornya itu 379, yang dimana ini menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa di Indonesia itu masih tergolong sangat rendah. Nah, padahal matematika ini merupakan hal yang sangat penting dan tidak berkutat pada hitung-hitungan saja. Matematika mengaktifasi otak kiri dan otak kanan secara seimbang, serta matematika juga dinilai sebagai pengantar seseorang untuk memahami filsafat kehidupan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda. Baik, terima kasih Diandra. Nah, rendahnya kemampuan matematika siswa kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya kesan menakutkan terhadap matematika yang membuat siswa malas untuk belajar, kurangnya konsentrasi siswa selama pembelajaran, rendahnya pemahaman konsep siswa, dan lain-lain. Rektor Universitas Tarumanagara, Agustinus Purna Irawan, menilai kemampuan matematika harus dilihat secara komprehensif, dengan perlu melihat bagaimana proses pembelajarannya di sekolah, dari TK hingga SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, komprehensif berasal dari bahasa Inggris, yaitu komprehensif yang artinya luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Pembelajaran secara komprehensif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran terpadu secara menyeluruh, berisi rincian dari prosedur pembelajaran. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diandra dan Dinda. Pembahasan selanjutnya mengenai solusi akan dijelaskan oleh Leni Wahyuni. Kepada Leni, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan membahas solusi yang dapat kami berikan terhadap kasus yang telah kami pilih. Nah, dengan rendahnya kemampuan matematika siswa di Indonesia yang dilihat dari hasil survei PISA 2018, perlu adanya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Nah, contohnya dengan merubah dulu persepsi bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan, agar tidak ada lagi kesan menakutkan pada matematika yang membuat siswa malas untuk belajar. Nah, paradigma anak terhadap matematika bisa dirubah menjadi lebih positif dengan cara membuat sistem belajar yang unik, lucu, dan menyenangkan, yang membuat anak senang dalam belajar matematika. Nah, selain itu juga dapat dibantu dengan melibatkan pihak lain seperti aplikasi belajar, contohnya CoLearn. CoLearn merupakan lembaga bimbel matematika, fisika, dan kimia yang menerapkan 100% sistem pembelajaran secara dalam jaringan atau secara daring. Di kelas live, CoLearn terdapat match in action, di mana anak diajarkan konsep dan contoh aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari yang membuat anak lebih mudah paham dengan konsep matematika tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Leni. Sekian pembahasan mengenai studi kasus yang telah kami pilih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa.